Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello, How are Miss. you? How are you today? I'm fine. How about you, Miss? Fine, thank you, Muti. Okay, we will start the lesson today. It's about lesson 2. Okay, this is lesson 2, service advertisement. Kemarin kita udah belajar tentang produk advertisement. Hari ini kita akan belajar tentang service advertisement. Tapi sebelumnya Miss mau review ulang tentang apa sih itu advertisement. Ya, advertisement is a public notice that informs people about a product, service, or an idea. It is usually created to influence people and may be presented through various media. Jadi iklan itu adalah pengumuman publik nih yang isinya itu untuk menginformasikan orang-orang tentang sebuah produk, sebuah atau tentang jasa, bisa juga dengan ide. Dia itu dibikin untuk menginfluen untuk mempengaruhi orang-orang itu untuk beli. Terus dengan media yang banyak, bisa jadi dengan video atau dengan pamflet gitu kan, untuk menarik orang-orang biar beli. Terus yang A, function of advertisement text. The function of an ad text is to promote products or service and attract potential buyers or customers to buy products or use the service of sellers or service providers. Jadi fungsinya apa? Ada yang tahu fungsinya teks iklan ini apa? Untuk mempromosikan produk, Miss. Betul. Terus bisa juga untuk supaya orang-orang beli produknya. Itu salah satu fungsinya. Ya, terus kita lanjut. Language features of advertisement. Jadi bahasa yang digunakan dalam teks iklan itu biasanya dia pakai simple present tense. Kita udah belajar ya simple present tense ya. Ini biasanya tuh kalau ada kata-kata di pamfletnya itu we are hiring, we are fixed. Nah, itu udah pasti tuh dia pakai simple present. Itu ada di teks iklan tuh pasti ada. Terus dia ada persuasif. Jadi itu dia biar orang mempengaruhi itu tertarik tentang iklan itu. Jadi dia tuh biasanya dibuat tuh discount up to 50%. Aduh, jadi kan kita tertarik tuh. Wah, ada diskon nih 50% di pamfletnya. Jadi kita tertarik buat belinya. Terus ada imperatif. Imperatif itu dia menyuruh, ada kalimat suruhan di iklannya tersebut. Jadi bisa jadi kayak ini contohnya ada grab it fast. Jadi ayo cepet diambil gitu kan, cepet dibeli gitu. Jadi orang-orang tuh wah ini kayaknya limited edition nih gitu. Jadi barang-barang terbatas. Jadi orang tertarik untuk membelinya. Terus dia itu berisi informatif. Get to know all animal in the world only at one book. Jadi di dalam pamfletnya itu dia informatif nih. Ada isi misalnya ada ingredientsnya, misalnya kalau produk ya, atau kalau buku itu seperti ini get to know all animal. Jadi dia ngasih tahu nih di buku kalau kalian beli buku ini kalian bisa melihat hewan-hewan di dunia hanya dalam satu buku kayak gitu kan. Terus yang kesainnya itu adalah kind of advertisement, product advertisement, service advertisement. Yang kemarin kita udah bahas kan product advertisement. Hari ini, today, kita akan bahas tentang service advertisement. Oke. Service advertisement. Service is a system or organization that provide help for a basic public need. In a public service advertisement, it is directed at the social welfare of a community or a nation. Jadi gampangnya service advertisement itu adalah menjual keahlian. Kalau produk dia menjual sebuah barang.
Kayak misalnya handphone, itu kan produk, dia berarti menjual sebuah barang. Tapi kalau service advertisement itu dia biasanya menjual sebuah keahlian. Misalnya kayak kursus, ada kan pamflet kursus bahasa Inggris, berarti dia menjual keahlian untuk mengajarkan bahasa Inggris. Atau bisa ada tuh kadang suka di tiang-tiang listrik, kalian suka lihat sedot WC. Nah itu kan suka kalian lihat kan sedot WC, berarti dia itu apa namanya menjual keahlian untuk menyedot WC gitu kan. Lalu selanjutnya itu ada generic structure of advertisement text. Dia itu ada attention. A good advertisement must have something characteristic that can attract attention of the people who might to buy. Jadi dia itu harus ada sesuatu karakter yang bisa menarik pembeli untuk pembeli itu untuk membelinya gitu. Jadi ada attentionnya gitu. Jadi si pamfletnya atau si iklannya itu menarik untuk kita beli. Terus ada interest. An advertisement need to transmit feelings of happiness and delight when we see it so that people are attracted to buy it. Jadi di dalam sebuah iklan itu kita bisa harus ada menyalurkan perasaan bahagia dan delight ketika kita melihatnya gitu. Jadi kita tuh jadi interest, jadi kita tertarik untuk membelinya gitu. Kalau iklannya aja udah suram, kita kan nggak tertarik buat belinya. Jadi iklannya itu harus dikemas dalam yang happy. Jadi kita itu yang melihatnya itu juga happy ngeliatnya juga, jadi tertarik kita buat membelinya gitu kan. Terus yang ketiga itu ada desire. An advertisement must be able to stimulate people needs, knowing what is being need by the community both in short and long term. Jadi dalam kalau kita biasanya nih kalau sebuah iklan itu dia itu ada sesuatu yang menstimulasi bahwa oh iya kita nih butuh nih barang ini untuk jangka panjang nih gitu, atau kita butuh nih buat besok nih barang gitu. Jadi ada kata-kata yang membuat si pembacanya itu atau yang melihatnya itu menstimulasi sebenarnya oh kita butuh nih barang gitu. Kalau dalam sebuah iklan tuh biasanya ada seperti itu. Terus detail, nah ini paling penting ya. The most important thing is that an advertisement must include complete and clear information such as a detailed product, address, telephone number, so that people will not be difficult to contact the seller. Jadi ini harus banget ada dalam sebuah iklan. Detail produknya, seperti misalnya apa aja yang dijual, kalau jasa itu apa aja yang kita dapatkan kalau kita join di situ gitu. Terus harus ada alamat, harus ada telepon number yang bisa dihubungi. Terus jadi kita nggak susah-susah buat cari kontak numbernya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Ada? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nggak ada. Good ya. Kalau nggak ada berarti tugasnya harus 100 semua nih ya. Oke, lanjut ya. Miss. Ini Miss kasih example of service advertisement. Di sini kita abaikan yang sebelah sini dulu. Kita ke sebelah sini. Itu ada pamflet tentang service advertisement, yaitu ada kursus bahasa. Language courses, English, Korean, Arabic, Japanese, discount for the high achiever, experienced teacher, air conditioned classrooms, terus ada morning classes, afternoon classes, evening classes,
Terus alamatnya ada di Polyglot Language, Cendrawasih Kampus Jakarta, nomor teleponnya ini. Terus ada juga di Anua Kampus Bogor, dan nomor teleponnya ini. Nah, seperti yang ada di buku paket, itu ada nanti kan ada tugasnya di buku paket, terus itu bentuk tugasnya itu seperti ini. Dia ada tabel, ada pamflet, dan ada tabelnya. Di tabelnya itu ada isinya good or service. Ada varieties, price, time or place, contact number, email address, selling points, or promoting. Jadi kalian cuma tinggal cari informasi ini. Ini informasi itu di pamfletnya. Misalnya seperti yang pertama ini adalah good service. Si pamfletnya ini menjual barang atau jasa. Ayo, ada yang bisa jawab? Menjual barang atau jasa ini? Ayo. Jasa, Miss. Jasa, good. Ini menjual jasa, berarti yang goodnya itu nanti kalian coret. Berarti menjual jasa kan pamfletnya. Terus judul pamfletnya itu apa? Kita cari di sini. Judul pamfletnya itu biasanya ada di atas. Ini judul pamfletnya, language course. Oke, ini judul pamfletnya, kita tulis nanti di sini. Oke, yang kedua adalah varieties. Varietiesnya itu ada apa aja di sini dia ngajarnya. Ada English, ada Korean, ada Arabic, ada Japanese. Di sini juga ada kan, kita tulis nanti di sini English, Korean, Arabic, and Japanese. Jadi ada 4 varieties dia di kursusnya itu. Terus kalau lanjutnya itu ada price, ada harga. Coba lihat lagi, kalian lihat di sini apa ada harga di sini? Ada nominal harganya nggak di sini? Price-nya ada nggak? Nggak ada, Miss. Nggak ada. Nah, biasanya pamflet itu ada yang dia mencantumkan harganya, ada yang kosong. Nah, kalau kosong nanti kalian tulisnya itu not available gitu ya. Kalau ada harganya kalian tulis, misalnya harganya 250.000 per bulan misalnya, itu kalian tulis. Tapi kalau tidak ada seperti ini, contohnya kalian tulis not available. Oke. Lanjut kita time and place. Time-nya kapan aja nih time-nya? Ini ada nih, ini morning, adalah afternoon, evening. Good, Muti. Ini ada morning classes, afternoon classes, evening classes. Good. Jadi nanti kita taruh di sini afternoon, evening classes. Oke, place-nya. Place-nya itu ada di mana place-nya? Itu ada di Polyglot Language, Cendrawasih Kampus Jakarta, dan Anua Kampus Bogor. Nanti kalian tulis juga di sini. Polyglot Language, Cendrawasih Kampus Jakarta, Anoa Campus Bogor. Terus ada contact number or email address. Nah, di pamfletnya ini ada ya nomor teleponnya ya. Ini nomor teleponnya untuk yang Jakarta, ini nomor telepon untuk Bogor. Nanti kalian tulis di sini. Ini juga yang Bogor kalian tulis. Terus, nah ini yang biasanya suka pada bingung, selling points or promoting words. Selling points and promoting words-nya itu apa nih? Apa yang poin-poin penjual yang menarik kita untuk melihat si iklannya itu apa, poin-poin penjualannya itu apa. Ini kita lihat di sini. Dia ada discount for the high achiever. Terus ada experienced teacher, guru-guru yang berpengalaman. Terus ada air conditioned classroom, berarti ruangannya ber-AC. Nah, itu kan berarti di sini mereka tuliskan hal-hal yang bisa menarik kita untuk join ke kursusnya gitu. Itu kita tulis di sini. Ini juga kita tulis air conditioned classroom-nya kita tulis di sini. Udah sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau bertanya? Tidak, Miss. I think it's enough Enough to ya. understand.
Oke, lanjut ya, kita lanjut. Nah, di sini kalau tadi itu adalah contoh print advertisement, yang ini adalah contoh dari video advertisement. Coba kita tonton dulu ya. Have you always dreamed of taking voice lessons? Or are you a seasoned singer still struggling with some vocal problems? Or do you love singing when you're by yourself, but you're afraid to sing in front of other people? Or maybe you stopped singing years ago and now you tell yourself that you will never sing again. Well, honey, you're wrong. This is Cheryl Porter here, and I want to be your vocal coach. Get ready for the online course of the Cheryl Porter Vocal Method. You've seen me use my vocal method in my master classes, my private coachings, and so many of my viral YouTube videos. And now you too can experience having me as your vocal coach in this incredible online singing course. I can't wait to teach you guys how to hit those high notes, overcome your fears, improve your dynamics, or get that killer vibrato that you've always wanted. 10 voice lessons, 30 amazing vocal exercises, subtitles in 12 different languages, and one vocal coach. What are you waiting for? Send an email to reserve your spot for the online course of the Cheryl Porter Vocal Method, and I will see you in class. Oke guys, jadi itu contoh video contoh dari apa namanya service advertisement. Oke, yang pertama nih, dia apa produk yang dijual, jasa yang dijual apa? Dia adalah online singing course. Menyanyi. Ya, jadi kursus menyanyi. Jadi dia menjual jasa jadi coach, jadi pengajar nyanyi. Terus dia itu apa namanya? Nih, dia ada dia kalau di pamflet apa selembaran biasanya dia detail tentang hari dan segala macam. Biasanya kalau video karena dia dibuat dengan waktu yang singkat juga tapi harus menarik, dia biasanya itu lebih banyak menggunakan kata-kata yang cukup dengan kata-kata yang influence kita buat masuk ke kursusnya itu, seperti kayak dia bilang kan, have you always dream of taking voice lesson, dia bilang kayak gitu kan. Kamu pernah bermimpi nggak buat apa masuk ke kursus menyanyi gitu, dia bilang kan. Dan ini salah satu kalimat yang ajakan orang kan untuk melihatnya, oh tertarik nih, apa nih iklan tentang apa nih kan gitu. Terus kalimat persuasif ya Miss. Iya betul Muti. Tuh. Nah, dia itu lebih banyak menggunakan kalimat-kalimat yang persuasif. Jadi apa namanya, kalimat-kalimat yang berupa ajakan gitu kan. Kita mengajak kita untuk berlatih menyanyi di sini gitu. Lalu di dalam videonya juga dia itu kasih kita apa namanya, contoh di dalam kelasnya. Jadi kita tuh bisa lihat testimonial, nah seperti ini. Nah ini kan contoh-contoh di dalam kelasnya. Jadi kita bisa ngeliat, oh testimonialnya, wah ternyata banyak nih yang kursus di sana gitu. Jadi kita lebih tertarik untuk join kursusnya kan, karena dia menampilkan video-video murid-muridnya yang terdahulu lagi belajar menyanyi gitu. Jadi kita lebih jadi mengajak para pembacanya itu atau yang melihatnya itu lebih tertarik ke iklan tersebut gitu kan. Terus dia selain itu di dalam video ini juga dia bilang apa namanya, ada dia Nah,
30 amazing vocal exercises. Dia kasih tahu kita itu apa aja yang kita dapetin di dalam kursus online itu. Ada 10 kali 10 voice lesson, jadi 10 kali kursusnya, terus 60 amazing vocal exercise, jadi ada 60 latihan vokal, terus juga ada bahasa yang berbeda, itu ada 7 bahasa yang berbeda. Terus cuma hanya satu vokal coachnya itu si orang ini gitu kan. Jadi dia itu bisa memberikan kalian 10 lesson, 60 vokal exercise, terus dia juga bisa 7 bahasa yang berbeda di dalam singing course-nya itu. Subtitles in 12 different languages and one vocal coach. What are you waiting for? Send an email to reserve your spot for the online course of the Share. Nah, detailnya, detail gimana kita udah tertarik nih di awal, kita udah dikasih tahu tentang jasanya apa aja, terus kita dikasih tahu testimonialnya apa aja, kita juga dikasih tahu apa aja di sesi-sesi di dalam singing course-nya. Yang terakhir dia kasih detail. Biasanya memang detail atau struktur si iklan itu, detail alamat, nomor telepon dan sebagainya itu biasanya ditaruh di akhir. Seperti juga tadi kan di pamflet dia taruhnya di akhir. Itu kita disuruh visit serial portal method.com. Nah, kita disuruh registrasi di sini untuk bisa join di singing course-nya dia. Oke guys, ini contoh service advertisement-nya gitu kan. Ini contoh online singing course-nya seperti ini. So, ada pertanyaan dari video ini? Tidak ada, Miss. Nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita jump ke task 2. Jadi ada tugas 2-nya itu kalian find a service advertisement in the street, website, newspaper, or magazine. Jadi cari contoh service advertisement. Jadi cari contoh iklan jasa itu bisa di jalan kan kayak sedot WC misalnya, terus atau pemasangan wifi misalnya kan, terus website, newspaper or magazine. Di website itu udah paling banyak banget ya kalian bisa temuin ya contoh-contoh iklan jasa. Di koran kalau masih ada yang baca koran, magazine juga kalau masih ada yang baca magazine kalian bisa cari di sana. Terus and make an interesting video advertisement. Jadi tugas akhirnya itu buat end of the month, kalian buat video video iklan yang menarik seperti tadi yang video singing course-nya, kalian buat ini video iklannya juga. Ini untuk skill speaking kalian nanti. Jadi Miss sekalian Miss nilai untuk speaking skill-nya. Gimana cara kalian membuat iklan selembaran menjadi iklan video, itu intinya gitu. Kayaknya sih nggak terlalu sulit ya, apalagi di website tuh banyak banget contoh iklan-iklannya. Kalau kalian mau cari, terus tinggal kalian bikin video advertisement-nya. Dan ini untuk grup. Nanti kita bagi kelompoknya. Sekarang ini tugasnya, tapi ini untuk end of the month kok, tenang aja, kalian masih punya banyak waktu buat persiapin materinya, terus persiapin videonya. Nanti ini bakal di-share di WhatsApp group atau di Google Classroom ya nanti ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi terkait terkait ini kita, terkait materi kita? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Miss sudahi ya sesi kita hari ini. Semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini, karena
kita diperpanjang masa PJJ-nya. Jadi kalian stay safe, stay healthy di rumah, jangan kemana-mana dulu, jaga jarak, cuci tangan, terus jangan jalan-jalan dulu kemana-mana ya. Oke, thank you guys for today. Oke, Miss. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.